Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih solihah, berjumpa lagi dengan kami dalam mata pelajaran SKI. Kita akan membahas ya tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas ya pengertian kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Nah, ini ceritanya ya. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, nah tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Berarti mimpinya itu nyata, betul-betul nyata. Nah, mimpi itu ia alami selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Ya, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus tahun 611 Masehi. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Jibril muncul dalam wujud manusia, tapi di referensi lain ada yang menceritakan bahwa malaikat Jibril itu datang dengan wujud aslinya. Wujud aslinya itu ya wujud malaikat ya, wujud malaikat, bukan wujud manusia. Kalau wujud manusia itu ya malaikat Jibril datang, biasanya malaikat Jibril datang dengan memakai pakaian yang putih seputih-putihnya, kemudian rambutnya hitam sehitam-hitamnya. Nah, ini dikisahkan seperti Rasulullah kedatangan tamu yang berpakaian putih dan berambut yang hitam. Ternyata itu adalah Jibril. Nah, tapi pada saat ini ya di buku yang lain itu malaikat Jibril datang dengan wujud yang aslinya. Tapi di buku ini kurang tahu Pak Dani. Ya, malaikat Jibril datang dengan wujud manusia ya. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra." Nah, artinya bacalah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ma'ana biqori'in, aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian kuatnya, dan kemudian melepaskannya. Kemudian berkata lagi, "Iqra." Nah, kemudian beliau pun tetap menjawab, "Ma'ana biqori'in, aku tidak bisa membaca." Kemudian demikianlah sampai 3 kali, sampai dengan rangkulan yang sangat kuat Nabi Muhammad sampai tidak bisa bernafas. Nah, malaikat Jibril memerintahkan Iqra. Kemudian malaikat Jibril masih mengatakan Iqra ya, Iqra. Kemudian Nabi Muhammad tetap dengan jawabannya, yaitu ya, ma'ana biqori'in, aku tidak bisa membaca. Dan sewaktu menerima jawaban yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, sesudah mengalami peristiwa di atas, Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Hira dan turun dari Jabal Nur. Nah, Nabi Muhammad pulang dalam keadaan kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah tentunya sebagai seorang istri Nabi Muhammad SAW merasa heran ya melihat kondisi suaminya, karena selama ini tidak pernah seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW meminta istrinya untuk menyelimuti beliau. Ya, beliau berkata, selimutilah aku. Ya, selimutilah aku, diulangi 2 kali. Nabi Muhammad SAW menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah tentunya ya seorang istri berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW ya dengan berkata, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, engkau selalu menolong orang yang membutuhkan, engkau orang yang jujur dan sebagainya ya. Khadijah berkata demikian agar Nabi Muhammad merasa tenang. Nah, setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Nah, usaha seorang istri untuk menenteramkan hati sang suami Nabi Muhammad SAW, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah bin Nawfal. Ya, Waraqah bin Nawfal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Waraqah berkata, yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar, ya, dalam burung artinya malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, ya, melawanmu dan membuangmu. Ya, betul. Nabi Muhammad nanti setelah itu akan banyak dimusuhi, bahkan dihina, dicaci, kemudian diusir dari kampungnya. Ya, kemudian sungguh bila aku masih hidup sampai waktu itu, ya, aku akan membelamu, ya. Maksudnya Waraqah kalau misalkan masih mempunyai umur yang panjang sampai Nabi Muhammad nanti berdakwah di kota Makkah, maka Waraqah akan menjadi pembela Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa ini ya, penerimaan wahyu pertama di Gua Hira terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat ini ya. Nah, makanya di daerah kita sering ya setiap tahun ya di bulan Ramadan pada tanggal 17 gitu, di tempat-tempat kalian mengadakan apa? Ya. Iya, nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Maksudnya waktu turunnya Al-Quran pada waktu itu, pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya dari malaikat Jibril. Nah, itulah makanya disebut nuzulul Quran.
Begitu anak-anak ceritanya nuzulul Quran. Jadi kalian sekarang sudah tahu ya, mengapa di daerah kalian itu setiap tanggal 17 Ramadan selalu diperingati, ada peringatan nuzulul Quran. Tetapi yang terpenting bukan peringatannya ya, tapi setiap kita mengingat tanggal 17 Ramadan ya, kita ingat bahwa Nabi Muhammad SAW dulu di Gua Hira pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, berupa surah Al-Fatihah, maaf, berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini yang akan mendasari perjalanan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Baik, begitu anak-anak, cerita Pak Dani pada kesempatan kali ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat ya, memberikan pengetahuan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.